Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak Perang Dunia Pertama di berbagai bidang. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu Perang Dunia Pertama, gambaran singkat, dampak sosial, kehilangan dan perubahan masyarakat, dampak politik, runtuhnya kekaisaran dan lahirnya negara baru, dampak ekonomi, krisis dan perubahan kekuatan dunia, dan negara baru dan perubahan wilayah. Mari kita masuk ke dampak yang pertama, yaitu gambaran singkat setelah Perang Dunia Pertama. Durasi dan skala. Perang berlangsung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, melibatkan 20 negara dari Eropa, Asia, Afrika hingga Amerika Serikat. Korban jiwa yang sangat besar, sekitar 9 juta tentara tewas dan lebih dari 5 juta warga negara sipil meninggal dunia akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit. Kerugian ekonomi yang sangat masif. Biaya perang ditaksir mencapai 186 miliar US dollar pada waktu itu, menghancurkan keuangan negara-negara besar Eropa. Pemicu langsung perang ini diantaranya adalah pembunuhan Aldrich van Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo. Akhir Perang Dunia Pertama 1918 dan Perjanjian Versailles 1919. Berakhirnya konflik pada 11 November 1918. Perang dunia ini secara militer berakhir pada gencatan senjata 11 November 1918 setelah 4 tahun pertempuran yang sangat parah. Perjanjian Versailles 28 Juni 1919 menjadi penanda akhir perang antara Jerman dan Sekutu. Konsekuensi berat bagi Jerman yaitu dia harus menerima seluruh tanggung jawab atas pecahnya perang. Pasal 231 membayar repatriasi dalam jumlah besar dan kehilangan wilayah strategis seperti Angkle dan Lorraine. Runtuhnya 4 kekaisaran besar, Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki Utsmani runtuh sebagai dampak langsung perang dan kekacauan politik internal. Dampak politik yang bisa dirasakan diantaranya adalah munculnya negara-negara baru. Lahirnya negara-negara baru dari runtuhnya kekaisaran. Kekaisaran besar seperti Austria, Hungaria, Rusia, Utsmani runtuh setelah Perang Dunia ke-1, membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru. Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Estonia, Latvia, dan Lituania berdiri sebagai negara merdeka untuk pertama kalinya atau kembali setelah sekian lama hilang. Perubahan ini mengubah peta politik Eropa, namun sering kali disertai dengan ketegangan etnis dan perbatasan yang belum stabil. Dampak politik yaitu konflik antar negara. Konflik baru di Timur Tengah seperti masalah Israel dan Palestina. Kekalahan Kekaisaran Utsmani membuat wilayah Timur Tengah dibagi menjadi sebagai mandat kolonial oleh Inggris dan Prancis seperti Palestina, Suriah, dan Irak. Pemerintah Inggris mendukung migrasi Yahudi ke Palestina melalui Deklarasi Balfour 1917 yang memicu penolakan dari penduduk Arab lokal. Ketegangan ini menjadi awal dari konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Arab hingga hari ini. Dampak politik selanjutnya yaitu perkembangan ideologi baru di Eropa. Komunisme menyebar setelah Revolusi Rusia 1917. Revolusi Bolshevik di Rusia melahirkan pemerintahan komunis pertama di dunia di bawah kepemimpinan Lenin. Komunisme menawarkan alternatif terhadap kapitalisme dan monarki dan berjanji memberikan keadilan sosial dan kepemilikan bersama atas alat produksi. Ide ini menginspirasi gerakan buruh, serikat pekerja, dan revolusi di banyak negara-negara Eropa serta wilayah koloni. Selain itu munculnya fasisme di Italia 1922.
Kekacauan politik, krisis ekonomi, dan kekecewaan terhadap hasil Perang Dunia Pertama menciptakan ruang bagi Benito Mussolini untuk merebut kekuasaan. Fasisme menekankan nasionalisme ekstrim, kekuatan absolut negara, dan penindasan terhadap oposisi. Ideologi ini kemudian menyebar ke negara lain seperti Jerman, menjadi salah satu penyebab utama meletusnya Perang Dunia Kedua. Dampak ekonomi, kehancuran ekonomi global pasca Perang Dunia Pertama, kerusakan infrastruktur Eropa. Perang menyebabkan kehancuran masif terhadap infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Jerman mengalami kerusakan besar, memerlukan waktu dan biaya besar untuk pemulihan. Kondisi ini memperlambat aktivitas ekonomi dan mobilisasi barang serta tenaga kerja. Perdagangan dan produksi melambat, ketidakstabilan politik dan ekonomi mengganggu sistem perdagangan internasional dan distribusi barang. Perputaran uang menjadi mandek, permintaan pasar menurun tajam dan banyak industri berhenti beroperasi. Negara-negara sulit bangkit karena keterbatasan sumber daya dan gangguan logistik. Kehancuran lahan pertanian dan krisis pangan. Banyak lahan pertanian berubah menjadi medan perang, hancur oleh ledakan dan parit-parit tempur. Akibatnya produksi pangan menurun drastis dan pasokan makanan untuk rakyat terganggu. Kelaparan dan malnutrisi menjadi masalah serius beberapa wilayah pasca perang. Dampak ekonomi selanjutnya yaitu inflasi dan resesi yang meluas. Negara-negara Eropa mengalami hiperinflasi, terutama Jerman yang mata uangnya kehilangan nilai drastis. Biaya perang yang sangat besar menimbulkan hutang dan resesi berkepanjangan. Masyarakat yang menghadapi harga barang yang tinggi, sementara daya beli terus menurun. Perubahan pola ekonomi global. Dominasi ekonomi Eropa menurun tajam setelah perang membuka jalan bagi Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi baru. Amerika Serikat sebelumnya netral menjadi kreditur utama dan eksportir besar selama dan setelah perang. Ketergantungan negara-negara Eropa terhadap pinjaman dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat meningkat tajam. Dampak sosial yaitu lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Tujuannya, Liga Bangsa-Bangsa ini dibentuk pada tahun 1920 sebagai respon atas kehancuran akibat Perang Dunia Pertama. Tujuannya adalah untuk mencegah perang melalui kerjasama internasional dan diplomasi damai. Keanggotaan awalnya yang sangat luas, LBB memiliki 42 negara anggota pendiri dari berbagai belahan dunia. Peran dalam menyelesaikan konflik internasional, PBB aktif dalam mediator dalam berbagai sengketa antar negara seperti konflik perbatasan dan masalah minoritas. Pengaruh jangka panjang PBB, LBB. LBB menjadi dominasi bagi lahirnya konsep diplomasi multilateral yang modern. Dampak Perang Dunia terhadap Indonesia. Lonjakan inflasi dan harga bahan pokok. Selama Perang Dunia Pertama, inflasi di wilayah Hindia Belanda meningkat tajam karena gangguan perdagangan global. Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak naik 30-50%, membebani rakyat kecil dan menambah ketimpangan sosial. Krisis ini memicu keresahan dan menjadi latar munculnya gerakan sosial politik di kalangan pribumi. Pertumbuhan organisasi nasionalis pribumi. Situasi pasca perang mempercepat munculnya kesadaran politik rakyat Indonesia. Organisasi seperti Sarekat Islam berkembang pesat dengan jumlah anggota mencapai ratusan ribu di berbagai daerah. Mereka mulai menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial dan menuntut hak-hak politik. Mobilisasi tentara pribumi ke medan perang. Ribuan pemuda pribumi direkrut dan dikirim di medan perang Eropa atau wilayah jajahan lain untuk membantu Belanda. Kepergian mereka menyebabkan kekurangan tenaga di sektor pertanian infrastruktur dalam negeri. Hal ini juga membuka mata banyak pribumi terhadap kondisi global dan pentingnya kemerdekaan. Menunjukkan potensi demokrasi dan nasionalisme. Gagasan demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri mulai tersebar melalui media, pendidikan, interaksi internasional. Banyak kaum pelajar pribumi yang mulai mengadopsi ide nasionalisme sebagai dasar perjuangan politik.
Semangat ini menjadi fondasi awal kebangkitan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada dekade berikutnya. Demikian video pembelajaran kali ini mengutip pernyataan Sir Edward Grey, Menteri Luar Negeri Inggris. "The lamb are going out all of Europe. We shall now see that it is in or if time." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.